Kami berterima kasih kepada Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh datang beribadah menyembah Tuhan dengan bebas. Kami boleh mengeluarkan suara kami untuk memuji Tuhan. Kami boleh datang ke tempat rumah-Mu yang kudus ini. Sementara ada orang-orang yang di tempat tertentu mereka tidak bisa dengan bebas untuk datang beribadah di rumah-Mu, dan terlebih lagi mereka tidak bisa mengeluarkan suara mereka untuk memuji Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena itu biarlah pujian kami yang sudah kami naikkan tadi boleh menjadi dupa yang harum di mata Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan yang terus mengajar kami. Karena kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Tuhan, beri hati telinga yang mau mendengar kepada setiap kami untuk kami diajar dan mau diubahkan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Kita lihat di dalam Alkitab kita, kitab Yunus pasal yang pertama. Kitab Yunus ada di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat pasal yang pertama, kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita tidak akan baca semua di dalam sampai 17 ayat ini, tapi kita akan melihat sampai ayat yang ke-7 saja. Sudah dapat? Saya ingin ajak kita baca secara bergantian bagian ayat ini ya. Masing-masing sudah punya HP, ada. Nah, saya membaca dari TB2. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman boleh membaca dari Alkitab yang ada di HP masing-masing ya. Ayat pertama, Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Silakan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi siapa? Mari kita membuang undi supaya kita mengetahui, karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan jatuh kepada Yunus. Nah, sudah selesai, ketujuh ya. Nanti di rumah boleh baca kembali. Nah, rekan-rekan yang teman-teman Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Francis Thompson. Francis Thompson ini dia adalah seorang penyair Inggris yang cukup terkenal. Nah, ada satu puisi yang paling terkenal di dalam kehidupannya, yaitu yang berjudul Pemburu dari Surga atau The Hound of the Heaven. Nah, puisi ini adalah ditulis olehnya untuk merupakan bagian dari kisah kehidupan Francis Thompson sendiri. Jadi Francis Thompson ini di dalam kehidupannya dia pernah berniat menjadi seorang pendeta, tetapi dia dianggap tidak cukup mampu
ya. Jadi artinya dia gagal untuk masuk menjadi pendeta. Nah kemudian setelah dia gagal, lalu dia memasuki profesi medis. Dia mencoba profesi medis sekolah seperti papanya yang adalah seorang di dalam profesi medis. Tetapi ketika dia menjalani itu ternyata dia gagal lagi. Jadi dia gagal 2 kali. Nah di dalam kegagalannya itu dia marah. Ya, dia menjadi marah, kemudian dia penuh dengan kepahitan. Nah dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Francis Thompson ini dia meninggalkan Tuhan. Ya, dia meninggalkan Tuhan. Kemudian selama 3 tahun, dari tahun 1885 sampai 1888. Apa yang dia lakukan? Di dalam pelariannya itu, dia katakan lari dari Tuhan, dia hidup sebagai gelandangan di sudut kota London itu. Dan dia bukan hanya sebagai gelandangan, dia juga menderita kecanduan opium. Jadi dia gelandangan, dia menderita kecanduan opium. Nah, di dalam sampai pada satu titik jurang yang paling kritis di dalam kehidupannya, ada beberapa temannya itu datang menyelamatkan dia dan membawa dia kembali kepada Tuhan yang sudah sekian lama dia tinggalkan. Nah, akhirnya singkat cerita dia bertobat. Thompson ini bertobat dengan sukacita. Ya, dia bertobat dengan sukacita dan dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam pelariannya itu dia merasakan bahwa ada Tuhan itu seperti seekor anjing yang mengejar kelinci. Jadi dia itu adalah kelinci. Ya, anjing pemburu yang mengejar kelinci dan demikian pula Allah mengejar jiwanya yang mencoba menjauh daripadanya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan dari kitab Yunus ini, dimulai dari pasal yang pertama, di situ kita bisa lihat firman Tuhan itu dimulai bahwa firman datang kepada Yunus bin Amitai. Ya, Yunus bin Amitai dia melayani pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Nah, diutus untuk apa? Yaitu dia dipanggil untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, rekan-rekan, bahwa ketika panggilan itu diberikan oleh Tuhan kepada dia, maka itu adalah sebuah panggilan yang tidak membahagiakan. Jadi itu adalah sebuah panggilan yang mengejutkan dirinya. Karena panggilan itu adalah sebuah panggilan yang tidak biasa. Nah, biasanya nabi-nabi Israel itu mereka dipanggil, diutus untuk pergi kemana? Kepada umat Allah. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, kalaupun berita penghukuman untuk Mesir, untuk apa, para nabi itu tidak harus ke Mesir. Tetapi para nabi itu menyampaikan dari kota Israel. Nah, tetapi Yunus ini dia berbeda. Dia dipanggil, suruh pergi. Pergi artinya dia melangkah, keluar dari Israel. Dia pergi disuruh ke kota Niniwe. Nah, Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. Kerajaan Asyur, satu kerajaan yang besar pada zaman itu. Jelas itu adalah kota non-Yahudi. Jadi artinya Niniwe adalah bangsa kafir. Nah, Asyur dikenal sebagai satu bangsa yang sangat kejam sekali pada waktu zaman itu ya. Jadi bukan hanya kejam, tetapi bangsa yang sangat ditakuti. Dan Asyur adalah musuh Israel. Kenapa? Karena pada waktu dari pemerintahan Raja Yehu, Asyur itu mengharuskan umat Israel itu untuk membayar upeti yang cukup besar. Dan Asyur juga terus mengganggu Israel, mencoba untuk menguasai Israel. Jadi kita bisa bayangkan ya, kondisi Israel dan ketika Yunus dipanggil untuk pergi ke Israel. Nah, teman-teman, maka kita bisa bayangkan ketika Yunus dipanggil, dia happy nggak? Dia nggak happy. Tetapi kita melihat di sini Yunus itu dia menjadi marah. Dia menjadi marah karena apa? Karena
ternyata bangsa yang kejam ini, Asyur, bangsa yang sangat ditakuti itu, ternyata ini bangsa yang menjadi objek penjangkauan misi Allah. Dengan kata lain, Niniwe ini bangsa yang mendapatkan belas kasihan Allah, rekan-rekan. Nah, ini yang membuat Yunus marah, ya. Bagaimana mungkin Tuhan itu menolong musuh dari umatnya sendiri? Kok bisa bangsa yang paling dibenci, bangsa yang paling ditakuti, bangsa yang merupakan musuh umatnya itu, bangsa ini juga yang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mengalami kasih Allah. Maka Yunus marah. Dan Yunus tahu kalau dia pergi artinya apa? Dia mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, kita lihat di sini. Sehingga ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, apa yang dia lakukan? Yunus pergi ke tempat yang berlawanan. Ini ada peta ya. Kita lihat di sini. Ini posisi Yunus, ya. Tuhan suruh dia pergi kemana? Ke Niniwe di sini. Jaraknya lumayan dekat. Tapi kalau kita lihat dari peta ini, harusnya di sini ya. Nah, ini. Ya, ini dia di sini. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Dekat ya? Dekat. Tapi dia nggak mau. Dia menolak. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Yafo di sini. Lalu dia mau beli tiket untuk pergi ke sini. Jadi kita lihat dia dari timur, dia pergi ke barat. Tuhan suruh dia ke Niniwe ke bagian timur, tapi dia melarikan diri ke tempat yang paling ujung, yaitu barat, ke tempat yang paling jauh, yaitu mau ke Tarsis. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yunus melakukan tepat yang berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi jelas Yunus itu sudah bertekad untuk melawan perintah Tuhan. Dia melarikan diri. Kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, di situ dikatakan bukan hanya Yunus bersiap diri untuk melarikan diri jauh dari Allah, tetapi ada terjemahan yang mengatakan Yunus itu cepat-cepat pergi. Jadi beda ya, bersiap berarti dia membawa persiapan. Tapi ini Yunus cepat-cepat dia pergi untuk melarikan diri dari Allah dikatakan. Nah, apa yang menjadi masalah Yunus? Ya, saya ingin ajak kita untuk melihat apakah masalah Yunus itu hanya berkaitan dengan tugas itu. Apakah masalah Yunus itu karena bangsa Niniwe jahat, jadi bangsa Niniwe gak layak. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Yunus kesulitan dengan tugas yang diberikan oleh Allah kepada dia. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih baik lagi, maka kita akan menemukan Yunus itu bukan hanya kesulitan dengan tugas yang diberikan. Tetapi dia kesulitan dengan siapa? Sang pemberi tugas itu sendiri, yaitu Allah. Jadi dia sedang berhadapan face to face dengan sang pemberi tugas, Allah. Kenapa? Karena kita lihat Yunus itu dia meragukan Allah sebenarnya. Dia meragukan akan kebaikan Allah, dia meragukan akan hikmat Allah, dia meragukan keadilan Allah, dia meragukan kedaulatan Allah. Jadi Yunus itu sedang merasa saya ini lebih tahu dari Allah. Ya, Yunus tahu. Yunus tahu apa? Yunus tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Jadi Yunus itu tahu Tuhan itu mengutus dia ke Niniwe bukan hanya untuk kasih peringatan dini. Ya, nih kalau kamu akan dihukum. Enggak, bukan itu. Tetapi tujuan Tuhan sebenarnya utus Yunus ke Niniwe itu adalah untuk apa? Agar orang Niniwe yang jahat itu mereka bertobat. Mereka mengalami belas kasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Yunus marah kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam Yunus 4 ayat 2, di situ dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya maka aku dahulu cepat-cepat melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tidak ingin Niniwe itu mendapatkan belas kasih Allah dan diberkati. Yunus marah terhadap Allah yang berbelas kasihan kepada Niniwe dan dia berusaha menjauh. Cara terbaik, lari. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh Yunus, teman-teman. Dia sulit untuk melihat misteri Allah yang berbelas kasihan itu, Allah yang berdaulat itu. Tapi pada saat yang sama, kalau kita lihat lagi, Yunus punya masalah dengan masalah apa? Masalah hatinya. Masalah hati. Yunus dia nggak bisa lihat bahwa Yunus itu sebenarnya dirinya apa? Penuh dengan kebencian. Dia tidak bisa melihat hatinya yang penuh dengan dosa itu. Jadi Yunus itu dia tidak bisa melihat dosanya sendiri dan dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya dirinya itu layak atau nggak layak di hadapan Tuhan. Kan sebenarnya dirinya itu juga tidak layak. Dia tidak layak untuk menerima belas kasih Tuhan. Tapi dia terima itu. Nah, karena itu teman-teman, sebelum Yunus bisa melihat masalah di dalam hatinya sendiri bahwa dia adalah orang berdosa dan menerima belas kasihan Allah, Surah Yunus itu dia tidak akan pernah bisa memahami mengapa Allah itu bisa berbelas kasihan kepada Niniwe. Karena kalau kita lihat ketika dia di dalam kapal ya, di kapal itu ada Yunus dan ada para pelaut itu. Para pelaut itu adalah orang kafir. Jadi kalau kita lihat sebenarnya orang-orang Niniwe yang jahat itu, Yunus, para pelaut itu, semuanya itu mereka adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Allah, teman-teman. Tapi Yunus nggak bisa melihat masalah di dalam hatinya. Yunus kalau kita lihat di sini dia memiliki satu pola pikir yang sangat sempit sekali. Yunus itu hanya membatasi kasih, belas kasihan itu hanya pada sebagian orang saja. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa belas kasihan Allah itu untuk siapa? Untuk semua. Jadi bagi Yunus ada orang-orang tertentu yang layak untuk menerima belas kasihan Allah, ada orang-orang yang tidak layak untuk menerima belas kasihan Allah. Dan Yunus dia gagal untuk memahami tentang kedaulatan Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, masalah ini yang dihadapi oleh Yunus seringkali ini juga menjadi masalah kita. Seringkali ini menjadi masalah kita bukan? Kita seringkali juga berpikir kita membatas-batasi. Kita mengkotak-kotakan mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang layak dan mana yang tidak. Dan kita tidak bisa melihat diri kita bahwa kita ini juga adalah orang yang tidak layak. Dan seringkali kita sulit jadi masalah ketika apa? Kehendak Allah yang berdaulat itu ternyata bertentangan dengan kehendak manusia yang berlawanan. Jadi ketika kita merasa bahwa kehendak Tuhan tuh tidak sama dengan kehendak saya, berlawanan. Nah ini masalah untuk kita bisa terima. Nah rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, kita seringkali melihat orang lain, tetapi kita tidak bisa melihat, menerima, memahami diri kita sebetulnya kita tidak layak. Tapi kita sudah menerima belas kasihan Allah. Teman-teman, ada banyak orang-orang di sekeliling kita bukan yang kita merasa lebih jahat. Nah saya itu selalu bergumul. Saya itu kalau tiap lihat berita ya di Afghanistan itu ya, orang-orang teroris itu ya, saya tuh bisa emosi. Ketika mereka melakukan hal-hal yang sangat jahat kepada para wanita-wanita wanita apa itu yang mereka dijual begitu, itu saya bisa emosi banget. Sampai saya bilang Tuhan tuh gampang ya, taruh bom satu aja ke situ ya, mati semua.
Ya kan? Kayaknya kok sulit banget Tuhan. Kesian itu suku wanita itu dijual, jadiin budak begitu ya. Lalu keluarga mereka tuh dibunuh. Tuhan kasih ya satu bom. Nah, saya sulit bergumul masih untuk memahami. Dan saya membatasi Tuhan mereka itu enggak berhak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Enggak menerima. Karena mereka jahat Tuhan. Nah, saya berpikir saya sama. Nah, sekarang ketika Yunus mau melarikan diri. Teman-teman, apakah yang Tuhan lakukan? Kita lihat di sini. Saudara, kita lihat di sini Yunus itu berusaha melarikan diri, tetapi kita lihat bahwa Allah, sang pemberi tugas itu enggak melepaskan dia loh. Allah itu terus menuntun Yunus dengan caranya sendiri. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika saya siapkan ini sebenarnya ketika Yunus lari, Yunus kan nabi ya, dia kan nabi. Dia tahu kebenaran firman Tuhan enggak? Dia tahu. Nah, ketika dia lari itu, apakah dia tidak memikirkan konsekuensi dan mempertimbangkan sebenarnya kamu tuh mustahil lari dari Allah. Kamu tuh mustahil bisa menjauhkan diri dari Allah. Kan kalau kita lihat ya, di dalam kitab Mazmur, ingat Mazmur berapa? Ketika aku lari ke sana, engkau ada di sana Tuhan. Ada yang tahu Mazmur berapa? Ayo anak pemuda, ada jemaat. Mantan murid sekolah minggu. Mazmur berapa? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat jauh lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia mati, di situ pun engkau ada. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9. Saudara, penulis Mazmur, Daud itu kan lebih senior. Maka harusnya Yunus itu kan lebih late, lebih lama. Jadi Yunus itu setidaknya pernah mendengar tentang Mazmur ini. Jadi artinya apa? Ketika Daud tulis, gak bisa. Gak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari Allah. Nah, Yunus kan harusnya tahu. Tapi mengapa Yunus tidak memahaminya? Tidak mengingatnya pada waktu dia berangkat naik kapal untuk menuju ke Tarsis. Nah, saudara, ternyata kita lihat ya di sini. Ketika diri kita dipenuhi kebencian, ketika diri kita dipenuhi dengan kemarahan, dosa di dalam diri kita, maka itu semua memenuhi diri kita sehingga kita tidak memperdulikan hal-hal yang lain kadang-kadang. Berasa enggak teman-teman di dalam kehidupan kita ketika kita juga melakukan hal-hal yang misalnya berdosa nih ya. Kita tahu itu dosa, kita tahu itu melanggar firman Tuhan, tapi kita masih lakukan. Kan teman-teman sudah dari sekolah minggu, dari Korem, pemuda, sekarang Sing, KU. Kan kita sudah diajari firman Tuhan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, kalau ini dosa, kita tahu. Tapi kita ketika kita melakukan dosa-dosa kita pikirkan enggak konsekuensi apa yang akan kita terima? Kebanyakan kita enggak mikir kan? Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan dosa itu. Kita enggak memperdulikan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita manusia lebih suka memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Ya. Yunus dia terus berlari. Dia terus pikir saya mau menjauh dari Tuhan. Tapi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yunus berpikir bahwa dia bisa lari, ternyata apa? Ternyata Tuhan maju satu langkah dari dia. Lihat baik-baik di dalam ayat yang ketiga dan keempat, menarik sekali ya. Cara Allah bekerja, Allah pakai badai, ya, pakai badai, turunin badai waktu dia naik kapal. Ayat ketiga di situ dikatakan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ya, Yunus lari. Tapi ayat keempat pakai kata apa? Tetapi Tuhan. Jadi ada Yunus tetapi Tuhan itu yang jangan lupa. Di mana Tuhan mengintervensi dia, Tuhan maju satu langkah dari dia dan Tuhan menurunkan
badai. Badai itu dikatakan badai yang sangat-sangat dahsyat. Sampai para pelaut yang biasanya mereka itu sudah terbiasa terhadap angin badai, para pelaut itu pandai. Tapi ketika angin badai yang Tuhan memang turunkan, mereka sangat-sangat ketakutan. Jadi artinya adalah ada sesuatu yang tidak biasa dari badai ini. Sampai mereka tanya kepada Yunus kan. Nah, teman-teman, kita lihat kembali berikutnya Yunus itu dia tidak tenggelam. Ya, Yunus tidak tenggelam. Tapi dia dimakan ikan besar. Nah, saudara, Yunus ketika di dalam badai ya, ketika dalam badai itu kan ada waktu kesempatan untuk dia melihat ini sebenarnya tangan Tuhan yang bekerja. Sebenarnya Tuhan itu sedang berbelas kasihan bukan kepada Yunus pada waktu di dalam badai kapal itu. Tuhan itu sedang menunjukkan belas kasihan kepada dia, tetapi Yunus itu tidak bisa melihat itu. Ya, karena tadi dosa ketidaktaatannya itu. Dia tidak peduli hal itu. Dan ketika dia di dalam perut ikan itu, ya, ketika dia dicebur ke laut, kan harusnya mati ya. Ada nggak dicebur ke laut kebanyakan selamat? Kebanyakan mati kan. Kalau kamu mau coba, kamu boleh cebur ke laut. Ya, nah, tapi Tuhan utus ikan besar untuk tangkap dia. Nah, sebenarnya ini apa? Sebenarnya ini juga belas kasihan Tuhan bukan yang diberikan kepada Yunus. Jadi Yunus itu mendapatkan belas kasihan Allah. Tuhan itu sedang ajar dia, ini loh Yunus, aku tuh kasih kamu belas kasihan juga loh. Seperti aku mau menunjukkan belas kasihanku kepada Niniwe. Tapi Yunus gak paham itu. Yunus gak belajar itu. Nah teman-teman, terkadang kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Tapi kita lihat teman-teman, atau percayalah, Tuhan itu dia pasti turun tangan. Tuhan itu melakukan segala sesuatu apapun juga untuk menarik anak-anaknya itu untuk kembali kepada dia. Untuk taat kepada dia. Tuhan melakukan segala sesuatu. Tuhan pakai ikan makhluk laut yang paling terbesar. Ini seringkali ikan besar katanya paus, tapi kita nggak bisa ngomong itu paus karena Alkitab nggak ngomong ikan besar. Tuhan pakai hewan paling besar yang di laut untuk mengajar Yunus. Dan nanti kalau di dalam pasal 4 yang berikutnya Tuhan pakai apa? Ada yang tahu? Tuhan pakai apa untuk mengajar Yunus? Hewan yang paling kecil bukan? Hewan yang paling kecil. Hewan apa itu? Ulat. Nah ini pintar, ini guru sekolah minggu mantan. Nah ulat untuk mengajar Yunus. Jadi Tuhan tuh bisa pakai apa aja untuk bisa mengajar seseorang anaknya untuk menarik dia kembali kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa Allah itu menciptakan kita untuk hidup bagi Dia. Jadi lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita membangun hidup kita, makna hidup kita, lebih dari apapun juga, maksudnya melebihi dari Allah, teman-teman, kita itu sedang merancang, melawan rancangan Tuhan dan melawan keberadaan kita sesuai dengan ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita berpikir kita mau melarikan diri, itu sebenarnya bukan untuk Allah bukan, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak sesuai dengan keberadaan diri kita, sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan kita. Maka Tuhan akan intervensi. Teman-teman, Tuhan melakukan banyak hal untuk bisa menarik kita dengan segala cara. Nah, satu hal yang saya ingin kasih kita lihat adalah tetapi Yunus itu. Ya, di dalam ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap-siap pergi. Itu jelas menunjukkan ketidaktaatan Yunus. Tetapi Yunus itu bukankah seringkali juga menunjukkan diri kita mewakili kebobrokan manusia yang melawan Tuhan.
tetapi Eti, tetapi Kesi. Bukankah Yunus itu mewakili kebobrokan kita yang melawan Tuhan? Teman-teman, saya masih ingat peristiwa sebenarnya ini memalukan ya. Tadi Ko Johan bilang, Ti banyak cerita. Oke, saya cerita satu. Sebenarnya nggak mau cerita, malu, tapi saya cerita. Teman-teman, waktu tahun 2012 itu saya memutuskan untuk pergi ke China. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah dengar. Jadi saya tuh sedang jenuh. Jadi ada satu teman bilang ke saya, kamu itu Ti sedang melarikan diri. Pikir-pikir enggak. Tapi sebenarnya waktu saya renungkan, iya saya lagi melarikan diri sebenarnya. Ya, saya itu sedang melarikan diri. Melarikan diri dari apa? Melarikan diri dari kejenuhan pelayanan saya. Terlalu jenuh. Jadi saya pakai alasan studi ke China. Sebenarnya saya belajar dengan sungguh-sungguh juga enggak juga. Numpang hidup, numpang jalan-jalan. Nah, pada waktu seminggu sebelum saya pergi, mama saya itu tiba-tiba jatuh lalu dia meninggal. Jadi dari jatuh akhirnya komplikasi dan 3 hari itu dia meninggal. Nah, akhirnya gereja tempat saya pelayanan lama, wah Eti pasti nggak jadi pergi ke China, tetap balik ke pelayanan. Saya ngotot, saya pergi. Pak, saya tanya papa saya, pergi nggak? Papa saya bilang nggak apa-apa, pergi aja, kan udah diterima, pergi. Saya pergi ke China. Nah, waktu mama saya meninggal itu ada satu masa di mana, bukan satu masa, sebenarnya saya nggak terima mama saya meninggal. Karena saya merasa bahwa mama saya itu ya jatuh biasa, nggak apa-apa. Nanti sampai dia stabil, dia akan dioperasi. Dia siap-siap udah mau dioperasi untuk bagian yang pendarahan itu. Ya. Jadi dokternya optimis, saya optimis. Ada teman bilang nanti bawa ke Malaysia. Oke, saya tanya dok, oke nggak? Oke, kalau misalnya dia sudah stabil bisa dibawa ke Malaysia. Oke. Jadi saya sudah berpikir bahwa nanti saya pergi ke China, nanti mama saya operasi 3 hari, seminggu, habis itu saya pergi ke China. Udah sehat kan nanti kita ketemu di China. Nah, janjiannya mau ketemu di satu kota tempat saudara mama saya di Cengko, di China. Jadi itu udah deal. Tapi ternyata semua bye-bye. Mama saya meninggal. Nah jadi di dalam mama saya meninggal itu ternyata harus saya akui bahwa 3 bulan waktu saya di China itu saya nggak bisa terima mama saya meninggal. Nah, jadi selama 3 bulan itu saya tuh ternyata marah sama Tuhan. Karena saya merasa kok Tuhan gak dengar doa saya. Saya doain orang kok sembuh Tuhan, orang yang kritis itu ya panggil malam-malam, Bu Eti tolong doain, saya pergi malam-malam jam 12 malam ke rumah sakit. Kayak merasa penyelamat ya, jangan ditiru. Ya saya merasa, saya doain mama saya tuh pagi siang malam, tapi bye-bye dia. Jadi akhirnya waktu di China itu, saya sedang marah sama Tuhan dan saya tuh gak ke gereja. Malu ya, hamba Tuhan. Jadi satu pengalaman. Tapi akhirnya Tuhan itu bermurah hati. Jadi sampai 1 kali di bus itu Tuhan mengajar saya. Ya, Tuhan mengajar saya di dalam perjalanan waktu saya naik bus itu. Menunjukkan belas kasihan Tuhan. Sampai saya ingat, oh iya. Mama saya itu sudah percaya Tuhan dan dia bersama Tuhan di surga. Nah sejak itu saya kembali. Dan ada satu peristiwa lagi yang Tuhan ajarkan kepada saya yang sedang melarikan diri. Dalam tanda kutip itu adalah waktu tanggal 24 Desember. 24 Desember di China tuh nggak libur, belajar, sekolah. Ya. Nah di China itu di kota Nanjing, saya karena studinya di kota Nanjing, dikasih tahu. Nanjing itu biasanya turun salju itu di bulan Januari, selalu di bulan Januari. Jadi Desember itu nggak akan turun salju. Nah saya itu kayak anak kecil, Tuhan, kan lagi habis marah sama Tuhan kan, coba balik lagi. Tuhan, ini ya saya itu kalau lihat salju kan cuma lihatnya di TV Tuhan ya. 24 Desember lagi, orang ke ibadah, saya nggak ibadah Tuhan. Jadi Tuhan kalau boleh ya turun salju Tuhan. Nah waktu saya lagi tidur,
Tidur ya teman-teman, lalu tiba-tiba ada suara teriak kencang. Cieti bangun! Kenapa? Salju turun. Salju turun, wah saya kayak anak kecil langsung keluar ya, lihat salju dari jendela, saya rekam, habis itu saya turun ke bawah dormitori lantai itu ya, saya main salju, walaupun saljunya kecil. Tapi Tuhan sedang mengajar saya, Tuhan sedang menunjukkan belas kasihan kepada saya untuk back kembali kepada Dia. Tuhan sedang menangkap saya. Ya ketika saya berpikir saya menjauh ke China, Tuhan tuh ada di sana. Satu langkah Dia beri di depan saya. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu pergumulan kalian itu apa. Tapi mungkin di dalam satu masa ada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita, kita sedang sebenarnya kita marah kepada Dia. Dan kita sedang mau menjauh dari Tuhan. Kita gak mau diganggu oleh Tuhan. Saya mau melakukan apa yang saya suka pada waktu itu. Tetapi ketika kita berpikir bahwa saya lari, dan oke, sama seperti Yunus. Yunus itu berpikir bahwa dia sudah oke, naik kapal akan sampai ke Tarsis. Tapi ternyata Tuhan ada di kapal itu. Nah kita bisa membayangkan gak ketika kita sedang lari menjauh dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada di sana. Tuhan ada di sana. Tuhan sedang mau menangkap kita. Sama seperti Francis Thompson itu berkata, pemburu dari surga itu sedang mau menangkap kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, itu hal negatif. Tapi seringkali bisa jadi ya, ada orang-orang yang pelayanan. Tapi sebenarnya dia pelayanan itu hanya melayani, bukan untuk Tuhan. Dia juga sedang menjauh dari Tuhan, dia mengalihkan dirinya dari Tuhan dengan apa? Kesibukan-kesibukan dia. Pekerjaan, ya. Macam-macam kegiatan, sebenarnya bisa jadi dia mengalihkan itu semua untuk menjauh dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Dan ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan. Dan hati-hati. Kita melayani makin tiap minggu makin oke, tapi sebenarnya diri kita sedang jauh dari Tuhan. So teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, periksa diri kita. Maka kita sedang menjauh dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Tapi ingat, pemburu dari surga itu, dia mengejar kita. Dia memakai segala cara untuk menarik kita kembali kepadanya. Ketika enggak mempan, maka seperti Tuhan memberikan konsekuensi kepada Yunus. Teman-teman, ada beberapa yang ngomong Tuhan juga bisa memberikan konsekuensi kepada kita. Tetapi tujuannya adalah apa? Untuk menarik kita kembali kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat diri kita. Seberapa besar titik di dalam kehidupan kita itu kita sedang menjauh dari Tuhan. Melarikan diri dari Tuhan. Tuhan jangan urus saya. Tapi ingat kembali Tuhan sedang melakukan banyak hal, menarik kita, menunjukkan belas kasihannya. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita datang memeriksa hati kita kepada Tuhan. Saat ini kalau Tuhan sedang bertanya kepada diri kita, apa yang sedang engkau lakukan? Apa jawab kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan bertanya kepada kita kehidupan seperti apa yang saat ini kita jalani, apa jawab kita kepada Tuhan? Mari kita lihat kesibukan kita, studi kita, pekerjaan kita, usaha kita. Apakah itu sebenarnya semuanya kita sebagai pengalian untuk kita sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan? Nah, pada siang hari ini Tuhan berkata, kembali kepada Tuhan. Tuhan menanti kita untuk back to Him, kepada jalan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon Engkau yang memeriksa hati kami, Tuhan.
melihat diri kami, segala pikiran kami yang kami tahu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mungkin menyadari bahwa dalam hidup-hidup kami ada banyak hal Tuhan yang sebenarnya kami sedang tidak taat kepada Tuhan. Kami sedang menjauh dari Tuhan, kami sedang melakukan segala sesuatu dengan kehendak kami sendiri. Menurut cara kami sendiri, menurut pola pikir kami sendiri. Atau mungkin kami sedang marah kepada Tuhan. Dan kami memakai segala cara untuk membuat kami merasa kami tidak mau lagi dengan Tuhan. Dan inilah dosa kami Tuhan. Dosa di dalam masalah diri kami yang seringkali kami sulit untuk selesaikan. Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Dan hari ini firman-Mu Tuhan memberikan satu kepastian jaminan kelegaan kepada kami Tuhan. Bahwa Engkau sedang bekerja dengan segala cara menunjukkan belas kasihan-Mu untuk terus menarik kami kembali kepada Tuhan. Ini adalah berita anugerah bagi kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, hidup kami, tuntun kami, pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan kepada WL.